Uang merupakan segala tolak ukur di dalam dunia masyarakat saat ini. Uang bisa membeli apapun, barang, orang, serta kehidupan yang diinginkan. Jika kalian disuruh membeli seseorang atau mempunyai banyak uang, pasti semua orang akan tergoda memilih banyak uang. Karena setiap manusia bisa dibeli dan dipergunakan jika kita mempunyai uang. Dan cerita pun dimulai menceritakan kehidupan pertemanan yang sangat indah dan memukau, di mana sang tokoh utama Yuichi mempercayai keempat temannya tersebut, dan ia pun berniat ingin mengikuti studi tour bersama 4 teman lainnya yang biayanya cukup mahal, yaitu 70.000 yen. Dan di sini hanya perkenalan diri masing-masing. Keesokan harinya, uang yang sudah dikumpulkan untuk perjalanan sekolah pun dicuri. Uang tersebut bernilai 2 juta yen yang disimpan oleh ketua kelas dan wakilnya di sebuah loker. Yang entah kumaha eta teh duit teh jolengit. Jiga nu boga, jiga aya nu ngukut babi ngepet. Sang wakil ketua kelas pun menangis. Dengan tampangnya yang cantik, ia berkata kalau pencurinya ada di sini, segeralah mengaku. Dan keesokan harinya pun si ketua OSIS dan wakilnya tidak masuk sekolah, yang membuat Yuichi dan 2 temannya pun menjadi curiga. Di malam hari, Yuichi sedang membuat dan merangkai sebuah bunga untuk dijual besok. Namun tiba-tiba ia mendapatkan seseorang yang menekan bel rumahnya. Ia pun sudah lalu pergi dan memeriksanya, namun tidak ada siapapun. Yang ada hanya sebuah surat yang dikirim oleh sang wakil ketua kelas yang menunggunya di gerbang sekolah pada pukul jam 11 malam. Lantas ia pun menggunakan jaket dan berlari menuju sekolah untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di sana, 4 orang lainnya pun berkumpul dan menanyakan maksud Yuichi mengirim mereka surat. Namun tak disangka, Yuichi pun menjadi curiga karena ia tak pernah mengirim surat tersebut. Pada saat ia sedang curiga, tiba-tiba ia pun disetrum. Kenalnya, pokoknya mah disetrum we. Nu akhirna si ujang Yuichi pun ngadagebrum, setengah sadar setengah henteu. Nu artinya mereka dijebak dan diculik. Ia sudah berada di sebuah tempat asing yang mempunyai ubin berwarna putih. Lalu pada saat mereka kebingungan, tiba-tiba sebuah pintu terbuka dan keluarlah sosok berambut panjang, kulit hitam dengan gigi ompong, dan keluarlah seseorang yang mengucapkan selamat pagi, yang dikenal sebagai Manabu, yang suka memukuli anak-anak dan mencuri mainan mereka, yang menyuruh Yuichi dan teman-temannya harus berpartisipasi dalam sebuah permainan yang dimana setiap orang akan mendapatkan uang jika mereka berhasil memenangkannya sebesar 2 juta yen per 1 ronde. Mereka pun tidak mempunyai pilihan karena sudah terlilit hutang senilai 20 juta yen. Mereka pun saling mencurigai siapa sebenarnya yang mempunyai hutang itu. Lalu mereka pun berdiskusi
dan akhirnya setuju untuk mengikuti permainan tersebut. Pada saat yang lainnya setuju, Yuichi merasa curiga. Apa gunanya sebuah teman jika hanya digunakan untuk dimanfaatkan saja? Di dalam lamunannya pun ia dikejutkan oleh Manabu yang mengatakan Yuichi tidak mempercayai temannya, bahkan mencurigai mereka. Setelah itu pun dia setuju karena tidak mempunyai pilihan lain dan mengatakan bahwa teman lebih segalanya dibandingkan dengan uang. Dan Manabu pun mengantar mereka ke ruangan permainan pertama dimulai. Tempat game tersebut dilaksanakan adalah di sebuah kelas, dan di sana terdapat sebuah patung yang bernama Kokurisan. Pertama, mereka diberikan tanda pengenal, yang dimana di belakang tanda pengenal tersebut terdapat sejumlah hutang yang mereka punya saat ini. Jika mereka menyelesaikan permainan ini dan angkanya menjadi 0, maka hutang mereka pun lunas. Namun dengan satu syarat, mereka tidak boleh memperlihatkan angka tersebut kepada orang lain. Dan jika mereka memberitahunya, maka hutang mereka pun berlipat dikali 2, menjadi 2 kali lipat inti nama. Dan permainan pun dimulai dengan cara meletakkan jari di atas koin dan dorong koinnya ke arah jawaban yang mereka anggap benar. Dan jika mereka berhasil membuat Kokurisan dan percaya pada teman-temannya, mereka bisa menyelesaikan permainan tersebut jika mereka saling percaya pada teman mereka dan memilih jawaban yang sama. Jika mereka memilih jawaban yang berbeda, jawaban yang paling sedikit yang akan dipilih oleh Kokurisan tersebut, yang artinya jawaban yang paling sedikit yang akan dipilih. Permainan ini adalah menyatakan untuk mereka sepakat atau tidak, dan total permainan ini ada 5. Mereka bisa memenangkan permainan ini jika Kokurisan bergerak ke arah ya, walau 1 kali mereka akan dinyatakan menang, dan setiap orang akan memilih 1 pertanyaan. Ya aturannya baca sorangan. Dan jika mereka semua gagal menjawab semua pertanyaan, yang menduduki posisi terakhir akan mendapatkan hukuman, yaitu menanggung semua hutang dari pemain lain. Dan Manabu pun mengeluarkan senyum psikopatnya yang mengatakan jangan pernah meragukan teman kalian, yang dimana itu satu-satunya cara mendapatkan akhir yang indah dalam permainan persahabatan ini. Pertanyaan pertama dilontarkan oleh sang ketua kelas. Yuichi yang menganggap pertanyaan itu mudah, pasti mereka semua bisa mendapatkan jawaban yang sama. Namun tiba-tiba Kokurisan dan koin tersebut bergerak ke arah tidak. Pada saat sang wakil ketua emosi dan ingin berbicara, tiba-tiba si Yuichi dan si Ujang Kacamata menghentikan ketua kelas yang ingin berteriak dan menyuruhnya melihat peraturan serta membenarkan tanda pengenal yang hampir terjatuh. Yang kedua melontarkan pertanyaan adalah si wakil ketua kelas. Yuichi lagi-lagi menganggap pertanyaan ini mudah, dan alhasil koin mereka pun bergerak ke arah sebaliknya, dan Yuichi pun berprasangka yang tidak kembali. Yang ketiga, si Ujang Kacamata melontarkan pertanyaannya dan akhirnya ke arah sebaliknya, yang membuat pikiran Yuichi dan hati Yuichi berubah menjadi sedikit demi sedikit menuju kegelapan pekat. Dan Yuichi pun mendapatkan kesempatan menjadi orang keempat. Namun pada saat yang membuka amplop pertanyaan, di sana tak ada pertanyaan yang diberikan. Yang ada hanya sebuah syarat yang berbunyi
Jika koin 10 yen digerakkan ke ia, maka ia akan menyelesaikan permainannya. Jika koin 10 yen bergerak ke tidak, cuma hutang si penanya yang berkurang setengah, yang membuat pikiran Yuichi pun kembali labil seperti ABG yang sedang merasakan jatuh hati. Yuichi pun menjadi curiga pada 3 pertanyaan tersebut. Mungkin mereka mendapatkan syarat yang sama, yang mengurangi hutang mereka setengahnya. Pada saat ia sedang memikirkan tentang itu, seseorang memantau mereka di dalam ruangan pengontrol dan berdiskusi apa jawaban yang akan dipilih Yuichi. Karena manusia cuma bisa bertahan dari penderitaan jika melihat orang lain menderita juga, yang artinya manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. Namun Jang Yuichi memikirkan kembali pertemanannya dengan sang gadis imut yang seksi yang mempunyai tete yang amat gede. Ia pun sekali lagi mempercayai teman-temannya. Dan alhasil, koin tersebut bergerak ke arah yang sebaliknya, yang membuat Yuichi dipenuhi kegelapan yang amat pekat. Dan Manabu mengatakan ini pertanyaan terakhir, mereka bisa memenangkannya atau tidak permainan tersebut tergantung satu jawaban ini. Dan yang kelima, gadis seksi ini namun lugu dan terlihat polos menanyakan sebuah pertanyaan yang berbunyi, apa kalian menganggapku sebagai temannya? Nah, pada saat koin itu akan bergerak, tiba-tiba Yuichi menghentikannya lalu berkata, tunggu sebentar sebelum memberikan jawaban terakhir. Hei teman-teman, apakah kalian tahu warna celana dalam yang dipakai Sawaragi hari ini? Lalu ia pun tersenyum dan film pun selesai. Selanjutnya, part 2 dengan judul ada banyak yang ingin kau katakan padaku kan? Tomodachi ge.